tak ada akhirnya, tak terlihat oleh mata, karena rohlah adanya, hanya mataharilah yang dapat mengenalkan. Diingati debatatan perlu tadi sude, diingati nang rohata digogo bisa sude, nang hagogo nai damar hatu dosani. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita memulai hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan gembala Israel yang baik. Dan dia menentang atau melawan gembala-gembala yang jahat, yang tidak memikirkan, yang tidak memelihara, yang tidak merawat domba-domba itu, yaitu umat Israel. Gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin yang jahat, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Mereka tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan daripada domba-domba itu. Dan yang hilang, mereka tidak mencarinya. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Menjadi gembala yang baik, itu diharapkan oleh Tuhan kepada setiap mereka yang diberikan tanggung jawab sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai orang yang harus menuntun umatnya, menuntun mereka yang telah dipercayakan kepadanya. Gembala-gembala yang jahat akan dilawan oleh Tuhan. Mereka mungkin kelihatan sebentar menikmati hasil daripada perbuatan-perbuatannya, yang mengambil keuntungan dari domba-domba itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan melawan mereka. Mereka akan dihukum karena kelalaian mereka di dalam melakukan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan sangat mengasihi umatnya Israel. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Dia tidak menghendaki satu orang pun hilang. Satu orang pun tidak dikehendakinya mengalami kesesatan. Tetapi Tuhan menghendaki semuanya agar dapat berkumpul, agar di dalam persekutuan, agar di dalam pengajaran yang baik,
yang benar, yang murni, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Firman itu disampaikan kepada umat itu, kepada domba-domba itu, agar mereka tidak pernah meninggalkan persekutuan itu, persekutuan yang dikuduskan oleh Tuhan. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, suatu gereja yang kudus. Tuhan menggunakan atau menguduskan gereja melalui Roh Kudus-Nya, mengumpulkan mereka di dalam suatu persekutuan, agar tidak ada satupun yang hilang. Yang hilang akan kucari, dikatakan. Itu juga tugas kita, mencari mereka yang hilang. Orang tua juga harus mencari anak-anaknya ketika ada yang hilang. Setiap kita harus mencari yang hilang itu. Apakah dia hilang karena memang dia tidak menyukai, atau dia mengambil langkahnya sendiri? Kita perlu menyadarkan mereka bahwa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan. Karena di luar sana, serigala-serigala itu siap menerkam. Pemangsa-pemangsa siap untuk menghancurkan, menerkam, membunuh setiap orang yang keluar dari persekutuan itu, dari suatu kumpulan yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini bagaimana kasih Tuhan itu kepada umat itu, kepada domba-domba itu. Ketika ada yang tersesat akan dibawa pulang. Ketika ada yang terluka akan dibalut. Ketika ada yang sakit akan dikuatkan. Tuhan melindungi mereka yang memang rentan terhadap suatu perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak adil. Tuhan melindungi mereka. Dan Tuhan adalah gembala kita yang sesungguhnya. Yesus adalah gembala agung. Kesitulah kita senantiasa harus bertaut, harus selalu menggantungkan diri kita kepada Yesuslah. Kita selalu harus belajar melalui firman-Nya, dan kepadanya lah kita senantiasa melihat apakah kita sudah melakukan atau berjalan di dalam kebenaran. Gereja juga demikian. Karena kepala gereja adalah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perlindungan Tuhan terhadap kita, terhadap setiap orang yang percaya itu senantiasa akan kita alami. Tetapi kita diminta untuk menjadi gembala atau orang yang dapat membawa kesembuhan, memulangkan mereka yang telah tersesat, menyembuhkan mereka yang telah terluka, melindungi mereka yang lemah, yang rentan. Tugas kita semua sebagai orang yang percaya menjadi berkat bagi sesama sesuai dengan tugas kita masing-masing, sesuai dengan kepercayaan yang
diserahkan kepada kita, atau tanggung jawab yang dianugerahkan kepada kita. Dimanapun saat ini kita berada, atau posisi apapun saat ini yang sedang kita jalani, tetaplah kita mengingat bahwa Tuhan sangat mengasihi domba-dombanya. Demikian juga kita harus mengasihi orang-orang yang sedang kita pimpin, sedang kita tuntun. Karena Tuhan sangat mengasihi mereka dan juga kita semua. Sebagai orang yang percaya, tentu kita harus meneladani dan menghidupi firman Tuhan itu. Meneladani Kristus dan melakukan setiap perintahnya dengan berbuat yang baik, menolong orang-orang yang telah tersesat itu untuk menemukan jalan yang benar. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kita dituntut atau diberikan tanggung jawab untuk senantiasa menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada setiap orang, sehingga mereka ada sukacita, mereka punya kekuatan, mereka akhirnya dapat bersukacita merasakan karunia Tuhan yang begitu besar itu. Mereka akan merasakan kelegaan karena Injil atau firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka. Kita tidak boleh merasa putus asa ketika menyampaikan firman Tuhan kepada seseorang. Namun, seiring waktu, bahkan sampai puluhan tahun, sepertinya tidak ada hasil. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Ada waktunya semuanya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tetapi kita harus senantiasa mengubarkan firman Tuhan itu, Injil itu, kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, Tuhan terima kasih. Engkau senantiasa memperhatikan kami, melindungi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahkan yang hilang Engkau cari. Dan biarlah Engkau mencari setiap orang yang telah hilang, yang telah meninggalkan Engkau, yang berharap bahwa di luar sana mereka akan merasakan damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera di luar daripada Engkau. Carilah Tuhan, biarlah Engkau dengan kemurahan-Mu mencari mereka yang telah hilang, kalau ada dari antara saudara-saudara kami saat ini, sedang di dalam posisi itu, sedang di dalam kesesatan, sedang di dalam luka. Kalau Engkau hendak menggunakan kami untuk menolong mereka, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan. Memberikan hikmat, memberikan kekuatan sebagai alat-Mu menolong mereka yang hilang, yang tersesat, yang terluka, yang sedang terancam. Itu adalah suatu anugerah bagi setiap kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu.
Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Nang hagogo nai daman hatu dosaku